Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfa di rumah, welcome back to Obsesi, obrolan seputar kesehatan masyarakat. Wah, seneng banget nih akhirnya kita bisa bertemu lagi. Karena kemarin kan udah podcast dan rentangnya agak lama nih, tapi Obsesi kembali hadir. Dan seperti biasa, topik-topik yang dibawakan oleh Obsesi itu sangat hangat dan top markotop, dijamin kalian pasti bakalan interest banget nih. Tetapi sebelum itu, buat teman-teman Sobat Alfa di rumah, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen di Lab Alfa supaya makin banyak lagi nih viewers dari Lab Alfa. Dan untuk tema kita pada hari ini itu adalah hepatitis akut misterius. Jadi kayak misterius banget nih, kayak bahkan secara global aja nih masih bingung guys, kayak ini penyakit apa ini. Nah, tetapi Lab Alfa menyediakan dan mengundang narasumber yang sangat luar biasa untuk membahas hepatitis akut yang misterius ini. Untuk itu ada Pak Ansariadi. Halo Pak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, Terima kasih ya, Pak, sekali kabar diundang pada acara pagi sore hari ini. Iya Pak. Jadi Pak Ansariadi ini atau yang biasa akrabnya dipanggil Pak Anca adalah WD2 dari WD1. WD1 ya Pak. Aduh, mohon maaf saya salah ini Pak. Jadi WD1 dari FKM Unhas. Dan juga adalah salah satu dosen dari Departemen Epidemiologi Pak. Jadi tadi sudah sempat disinggung Pak di awal kalau tema yang kita bawakan hari ini adalah hepatitis akut misterius. Nah, jadi sebenarnya hepatitis akut ini seperti apa Pak? Apa itu hepatitis akut? Jadi disebut hepatitis akut misterius karena banyak yang misterius yang kita tidak tahu. Gejala utama yang muncul di awal-awal itu adalah adanya peradangan pada hati atau biasa disebut dengan liver inflammation ya. Iya. Itu biasanya terjadi pada penyakit hepatitis A, B, C, dan E. Tetapi di penyakit hepatitis akut misterius ini adalah gejalanya ada tetapi tidak ditemukan virusnya. Oh, jadi tidak ditemukan virus. Tidak deteksi virus hepatitisnya. Makanya disebut misterius. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, itu yang menjadi dasar utama kenapa disebut misterius. Karena gejala sebelumnya mirip dengan penyakit hepatitis yang umum terjadi, itu tadi A sampai E. Tapi ini kok gejalanya ada, virusnya nggak ada. Lalu kalau begitu apa sebabnya? Iya, betul. Nah, itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Dan muncullah beberapa indikasi utama ya, indikasi awal. Kira-kira apa sebabnya? Orang mulai menghubungkan dengan banyak hal. Iya Pak. Orang mulai menghubungkan jangan-jangan ini karena COVID-19, Iya. jangan-jangan karena vaksinasi dan seterusnya. Pak. Ya. Dari sisi epidemiologi, penyakit ini lebih banyak ditemukan pada anak-anak. Dan waktu itu kan anak-anak belum divaksin. Iya Pak, belum. Sehingga dengan demikian kita tidak punya bukti untuk menghubungkan antara vaksinasi dengan hepatitis akut. Ada banyak lagi hipotesis yang lain ya. Apakah ini karena gejala post-COVID? Apakah ada faktor obat-obatan dengan COVID? Atau ada faktor lingkungan yang lain yang kita tidak tahu? Iya, betul Ya, banget. karena banyaknya yang kita tidak tahu ini maka disebut misterius. Kok bisa seperti ini? Jadi memang misterius banget nih guys, karena bahkan kita belum tahu ya Pak penyebabnya sebenarnya ini apa. Bahkan ini hepatitis tapi virusnya nggak ada. Virusnya nggak ditemukan. Jadi itu perbedaannya Pak, Iya. hepatitis akut misterius ini dengan hepatitis yang biasa. Iya. Jadi saya tambahkan juga itu sebabnya di Kementerian Kesehatan biasanya kalau kita mendiagnosa sesuatu, menentukan ini kasusnya apa, biasa kan ada tingkatannya itu. Ada namanya confirmed case.
kalau dulu di waktu di SARS, COVID itu ada kan namanya OTG, Iya, OTG. ODP, PDP. Iya. Ya, kan ini juga di hepatitis akut misterius belum ada konfirmasinya. Kenapa? Karena kita belum tahu. Masih disebut dengan probable cases. Ya, artinya diduga, sangat diduga Ya, apa Pak. sebabnya. Jadi kalau misalnya ditemukan ada peradangan pada hati, kemudian hasil tes SGOT-nya, kemudian SGPT-nya, itu biasanya tes untuk mengetahui fungsi hati cukup tinggi ya, dengan apa namanya, cut off point kalau saya tidak salah 500-an ya. Betul banget. Nah, itu diindikasikan dimasukkan kategori hepatitis misterius. Hepatitis Jadi misterius. ada inflamasi atau hasil tes fungsi hatinya sekian, cut off point-nya, tapi tidak ditemukan virusnya. Nah, semua yang masuk itu masuklah di situ di kategori hepatitis akut misterius. Misterius, Pak. Gitu. Iya, Pak. Tadi kan Bapak juga sempat mention dikit nih terkait kalau umumnya hepatitis akut misterius ini ditemukan pada anak-anak. Dan kasusnya itu kalau yang saya tahu yang paling tua itu umur 16 tahun ya, Pak. Ya. Tapi ini, Pak, pasti ini juga pertanyaan Sobat Alfa di rumah semua nih. Pasti pengen pengen tahu nih, kira-kira ada kemungkinan nggak orang-orang dewasa yang 16 tahun ke atas juga terkena hepatitis akut misterius ini, Pak? Kalau hepatitis terjadi selama ini kan bisa kena. Iya. Tapi yang unik adalah karena khusus untuk misterius ini hanya ditemukan pada anak-anak. Betul. Oleh karena itu, kalau ditemukan pada anak-anak, maka semua yang mirip-mirip gejalanya itu biasanya dilakukan investigasi, ya, untuk memastikan apakah ini hanya anak saja atau pada orang dewasa juga kena, ya. Itu sebabnya kalau ditemukan segera lakukan tes, memastikan apakah ada virusnya atau tidak. Kalau Iya. tidak ada virusnya, maka dikategorikan sebagai yang misterius. Ya, karena kok gejala-gejalanya seperti hepatitis tapi nggak ada virusnya. Itu unik. Iya, tapi di beberapa negara saya lihat ya, termasuk Indonesia, tetap dilakukan sekarang apa namanya ya, pemeriksaan yang sifatnya intensif untuk memastikan apakah memang banyak kasusnya atau hanya di beberapa tempat saja atau bagaimana. Jadi sampai sekarang masih dalam tahap investigasi. Investigasi ya, Pak. Iya. Berarti memang upaya pemerintah sekarang itu betul-betul gencar melakukan investigasi terkait hepatitis akut ini. Terus Pak, ini kan tadi memang belum ditahu penyebabnya. Tapi apakah ada patologi, Pak, dari hepatitis akut ini yang mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira? Iya, jadi sampai sekarang karena penyebabnya belum jelas, patofisiologinya juga belum clear, belum jelas, ini kenapa bisa terjadi. Hal-hal seperti itu masih belum bisa dijelaskan. Ya, belum, masih sifatnya misterius seperti yang Anda sampaikan tadi ya, apa namanya, dengan penyakit-penyakit yang lain masih misterius, termasuk bagaimana menularnya. Iya, betul. Kalau hepatitis kan kita tahu bahwa terutama yang hepatitis A dan E itu kan fekal oral. Fekal oral. Iya, fekal oral. Jadi karena kan bisa ditemukan dalam tinja. Iya. Jadi umumnya orang tertular seperti itu. Kalau B, C, D ya biasa lewat darah, bisa juga lewat sexual transmitted disease, itu akan hubungan seksual. Nah, tapi kalau tidak ditemukan virus A, B, C, D, E-nya di orang tersebut, ini kan jadi pertanyaan, ini apa penyakitnya, terus bagaimana cara menularnya. Iya, Pak. Nah, jadi belum clear, juga masih misterius. Masih misterius. Betul-betul penyakit ini mungkin membuat para ilmuwan makin gencar ya, Pak, Iya. untuk berlomba-lomba mencari tahu apa penyebab sebenarnya dari hepatitis akut misterius ini. Iya. Tapi Pak, kalau prevalensi penyakit ini di Indonesia itu bagaimana, Pak? Sampai sekarang saya kira Kementerian Kesehatan masih berupaya mendeteksi, melihat Masih apakah berdeteksi. kasus ini banyak terjadi, terutama di rumah sakit ya, yang melayani anak-anak dan ini. Jadi sekarang pemerintah melakukan upaya untuk
bagaimana mendeteksi ini, apakah kasusnya banyak atau sedikit. Kita belum punya gambaran yang jelas tentang epidemiologi Iya. dari kasus karena kan masih sedikit. Saya dengar sudah pernah ada dilaporkan, tapi sekali lagi semua itu kan dalam istilahnya probable case. Iya. Artinya kira-kira dalam bahasa saya sebut yang diduga. Yang diduga. Jadi Yang kita diduga. ini seperti masih abu-abu ya Pak Masih sebenarnya abu-abu, kalau bisa iya. dikatakan. Ya karena sesuatu yang kita tidak tahu kok terjadi peradangan, mau disebut hepatitis, ya bukan gejalanya mirip hepatitis tapi kok tidak ada virusnya. Iya Pak. Ya. Jadi inilah yang sangat membingungkan. Iya, sebenarnya, membingungkan. Ya, jadi sampai saya sampaikan tadi ada beberapa hipotesis dan sekarang tetap diidentifikasi. Ya, apa sebetulnya penyebab utamanya? Boleh jadi apa namanya terkait dengan SARS, kan itu yang diduga sekarang, SARS-CoV-2 atau COVID-19 boleh, tapi boleh jadi karena faktor lain, dan mencari kasus sebanyak mungkin, mendapatkan gambaran apa yang terjadi itu akan membantu kita untuk menginvestigasi, mendapatkan gambaran jelas apa sebabnya, bagaimana mekanisme penularannya. Karena dua informasi ini sangat penting nanti kalau kita orang public health untuk melakukan upaya prevention, tahu apa sebabnya dan terutama bagaimana cara menularnya. Betul. Karena kalau kita ingin mengurangi supaya kasus ini tidak banyak menyebar di dalam masyarakat, maka kita juga sulit melakukan pencegahan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau kita tahu ini A dan E, kita tahu dia efek oral, tahu bagaimana cara menularnya, kita tahu. Betul. Cara preventionnya, upaya kebersihan bisa dilakukan. Kalau dia B, C, D, misalnya kita tahu kemungkinan karena ada blood transmission atau karena sexual transmission dan sebagainya, tapi ini juga bukan. Jadi kita kesulitan bagaimana mengetahui persis bagaimana dia tertular atau menularkan. Iya, betul banget Pak. Apalagi kan tadi ini kasusnya masih pada anak-anak. Masih pada anak-anak. Iya. Ya, kenapa bisa anak-anak? Kenapa bisa? Iya, betulkah tidak ada pada orang dewasa? Itu juga mesti dicari. Betul, atau Pak. ada kasusnya tapi tidak terdeteksi di layanan kesehatan. Ya mungkin saja ya Pak, Iya. seperti itu. Jadi memang penyakit hepatitis akut misterius ini akan mencatat sejarah yang baru ya Pak. Iya. Khususnya mungkin di bidang kesehatan dan bidang epidemiologi juga. Tapi nih Pak, kan tadi Bapak juga udah bilang kalau bisa jadi memang ini ada hubungan dari post-COVID-19 atau tadi hubungan dengan SARS-CoV. Tapi kalau misalnya memang digabungkan Pak, kira-kira ada penjelasan lebih lanjutnya Pak? Itu yang saya sampaikan tadi, masih sampai sekarang masih orang mencurigai ada beberapa faktor penyebab ya. Orang dulu menduga tadi itu karena vaksin, tapi itu kita tidak punya strong evidence untuk menyatakan karena vaksin, karena hampir semuanya yang itu belum divaksin. Jadi kita bisa kesampingkan. Iya, yang anak-anak ya Pak, kan belum semua divaksin. Waktu itu ya, karena ini muncul sebelum divaksin itu anak-anak. Kemudian apakah ini terkait dengan konsumsi obat tertentu? Ya, mungkin. Apakah ini efek dari long COVID atau sesuatu yang terjadi pada orang-orang yang pernah positif dalam waktu yang tertentu dan sekarang baru muncul? Mungkin juga. Atau ada faktor exposure yang lain yang kita belum tahu. Jadi semua ini masih memerlukan investigasi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail bagaimana penyakit ini sebetulnya. Iya Pak, betul. Jadi mungkin kita sama-sama doakan saya ya Pak, kita semua ilmuwan atau stakeholder yang terkait, semoga hepatitis akut misterius ini udah ganti nama, bukan misterius lagi Pak. Udah ada nama jelasnya ya. Sudah tahu bagaimana cara preventionnya dan mekanisme penularannya. Ada saya lupa, dari hasil pemeriksaan memang tidak ditemukan virus hepatitis, tapi ditemukan adenovirus, virus yang lain. Dan virus yang lain itu mirip-mirip dengan penyebab common cold ya, gejala flu biasa dan juga pada gangguan saluran pencernaan pada manusia. Tapi apakah itu sebabnya
atau adenovirus yang bermutasi Yang juga bermutasi ya. boleh jadi. Iya, boleh jadi, Atau Pak. SARS-CoV lain yang mutasi baru, kita tidak tahu. Cuma waktu itu di laporan yang saya baca adalah ditemukan adenovirus pada kurang lebih 75% 75% pada dari orang yang menderita ini. seluruh kasus. Iya, dari seluruh kasus ada 75% ditemukan virus yang lain. Tapi tidak ada virus hepatitis. Iya. Ya, dan orang tahu adenovirus ini ada kaitannya dengan common cold, mirip-miripnya Iya, Pak. dengan itu, sehingga apakah ada kaitannya atau bagaimana masih under investigation. Masih under investigation, guys. Jadi buat sobat apa yang di rumah, mungkin yang masih penasaran juga bisa melakukan literatur review, Iya, kan literatur Pak? review. Pokoknya kita bersama-sama berlomba-lomba untuk membantu bagaimana supaya hepatitis akut ini nggak misterius lagi, karena memang agak memusingkan sih. Iya, Agak membingungkan, tapi yakin dan percaya pasti Iya. akan ditemukan suatu saat. Jadi nih Pak, karena hepatitis akut ini masih belum ditahu penyebabnya, mekanisme penularannya, tapi kan tentunya apalagi kita sebagai anak Kesmas itu harus kalau bisa melakukan tindakan prevention terlebih dahulu, walaupun memang kita masih abu-abu. Jadi kira-kira tindakan prevention apa yang perlu kita lakukan sedari dini Pak untuk menghadapi hepatitis akut misterius ini? ya, jadi yang di Kementerian Kesehatan saya perhatikan yang diusulkan itu adalah general protection, seperti jaga kebersihan diri. Oh, jaga Untuk kebersihan. fake oral misalnya, ya rajin cuci Oh, tangan. rajin cuci tangan. Jangan banyak mengkonsumsi makanan yang kita tidak tahu bagaimana sumber kebersihannya, karena mungkin ditakutkan jangan sampai fake oral dan sebagainya. Iya. Ya, baru saya lihat itu yang karena orang juga belum tahu persis apa sebabnya, sehingga orang belum bisa menyatakan apa spesifik protection yang harus kita lakukan Betul Pak. terhadap penyakit ini. Jadi yang biasa dianjurkan masih bersifat umum, ya Masih jaga bersifat kebersihan umum, diri, iya. supaya Itu, guys. bisa perilaku hidup bersih sehat, Iya. seperti itu. Pokoknya PABS, cuci tangan Cuci ya Pak, tangan. ada langkah tujuh langkah cuci tangan, harus pokoknya cuci tangan. Terus kalau mau makan dijaga kebersihannya Pak. Mungkin Iya. kalau misalnya nih Pak, saya mau pergi ke restoran, jadi kayak misalnya di pedagang kaki lima lah Pak, itu bagaimana Pak? Harus dilap dulu kah sendoknya atau gimana Pak? Kayak gitu-gitu ya mungkin ya Pak? Iya. Ini kita agak kesulitan kalau kita di negara berkembang seperti Indonesia, karena semua orang boleh menjual makanan. Betul. Dan itu bisa boleh jadi memfasilitasi penyakit-penyakit yang ditularkan oleh makanan dari segi risiko. Iya Pak. Di beberapa negara maju, tidak semua orang boleh menjual makanan ke publik. Iya, itulah bedanya dengan Indonesia. Mereka sangat protektif. Boleh menjual makanan, tetapi Anda lulus certified food handler, bagaimana menjaga makanan. Saya ada cerita ketika saya dulu sekolah di Australia, kita Indonesia, warga Indonesia biasalah ingin Iya, Pak. membuat bazar, menjual makanan karena peringatan 17 Agustus. Oh iya iya. Kita dapat teguran dari pemerintah Australia dan menyatakan kalau Anda mau makan sendiri silahkan, tapi kalau Anda jual ke publik, maka Anda harus punya sertifikat untuk menjual. Anda diizinkan untuk menjual dalam arti Anda tahu caranya menjual makanan kepada publik untuk meminimalis risk penyakit atau membuat orang lain menjadi sakit. Iya. Nah, kita di Indonesia ini kan belum seketat itu. Apalagi kalau kita lihat bisa memesan makanan dari mana saja, Iya Pak. dan kita tidak tahu apakah itu sejauh mana kebersihannya atau tidak dan sebagainya. Contohnya Itu kan, saya Pak selalu grab food. sama dengan saya. Karena kita nggak punya pilihan, ya. Saya lihat di Inggris pada saat kita masuk di restoran itu DH wajib tempel di pintu masuk bintang kebersihannya.
bintang berapa dia. Iya. Semakin sedikit bintangnya, semakin rendah tingkat Semakin- kebersihannya. Iya betul. Dan orang tahu kalau semakin rendah kebersihannya, waduh saya tidak mau masuk karena jangan sampai saya masuk makanan yang enak tetapi saya bisa sakit karena tertular penyakit yang ditularkan melalui makanan. Iya. Saya kira itu artinya kita di Indonesia ada risiko untuk terjadi penyakit-penyakit yang ditularkan oleh makan sangat besar karena kita belum mengatur secara strict ya. Iya Pak. Bagaimana sih menjual makanan kepada publik. Padahal ini kan sebenarnya bidang dari public health. Iya, Bagaimana sebenarnya. melindungi Konsumen. masyarakat, konsumen supaya tidak tertular atau memperkecil risiko tertular penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan. Iya, betul. Ini mungkin pekerjaan kita ke depan. Iya, nah itu bisa jadi topik skripsi tuh bagi iya. sobat-sobat apa yang di rumah mungkin tertarik, nah bisa lebih mendalami lagi ya. Iya, iya. Jadi mungkin lebih ke personal hygiene ya Pak. Iya. Dan mungkin kalau bisa mengurangi belanja di luar, kalau bisa masak di rumah mungkin ya Pak kayak gitu. Itu salah satu. Ya, tapi saya tidak tahu sekarang kan sebetulnya kita tuh di dinas kesehatannya setahu saya ada namanya sanitasi tempat-tempat umum. Mereka punya program biasanya di bagian kesehatan lingkungan dia sebetulnya wajib memeriksa, Nah, memastikan tempat-tempat umum itu memenuhi standar sanitasinya. iya. Cuma saya tidak tahu seberapa bagus ini diimplementasikan. Seperti kan hotel itu mesti dilakukan investigasi, dilakukan pemeriksaan setiap saat untuk memastikan. Tapi yang kecil-kecil yang di pinggir jalan kan tidak ada yang yang Iya. datang memeriksa dan tidak Itulah. ada juga yang membantu mereka. Dan kita ini yang lewat kalau lagi lapar ya langsung aja ke situ makan. Iya Pak, betul banget. Ya, tapi pokoknya kita mungkin lebih harus meningkatkan awareness kita terhadap personal hygiene. Karena saya kira ini penting sekali. Kalau kita pernah membaca di sejarah di bidang public health itu ada kejadian namanya Typhoid Mary. Typhoid Mary itu adalah orang yang bernama Mary. Dia menularkan tifus, typhoid itu kepada lebih 50 orang. Karena dia kan penjaga makanan. Oh iya Pak. Dia kasih makan orang banyak, dia sendiri sebetulnya itu ada menderita penyakit typhus dia, dan dia kirim, dia tularkan ke banyak orang. Dan ini kan yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau dia menjajah makanan untuk kepentingan publik dia jual, memang baiknya dipastikan bahwa orang tersebut tidak berpotensi untuk menularkan. Dan khusus untuk hepatitis ini kan mahasiswa S2 FETP UNAS itu beberapa kali melakukan investigasi. Ada berapa tempat-tempat, apakah pernah ada SD, yang SMA terutama, misalnya saya lupa di salah satu sekolah itu ditemukan itu tadi terjadi peradangan hati. Iya. Dan setelah diinvestigasi, rupanya penjual kantinnya di situ yang menjual setiap saat dan mahasiswanya setiap saat banyak karena sumbernya dari situ. Tapi sekali lagi itu kalau ditemukan virusnya, tapi ini kan kita nggak ditemukan kan virusnya di situ. Masih masih banyak mungkin teori konspirasi yang beredar di luar sana. Jadi itu ya guys, mungkin lebih kepada personal hygiene kita, lebih aware lagi mungkin sebelum mungkin kalau mau beli makanan ya harus lihat dulu ya Pak tempatnya bersih kah, pokoknya terstandar, pasti tahu lah tempat-tempat yang bersih terstandar bagus itu kayak gimana. Jadi mungkin itu ya Pak cara-cara supaya kita bisa mencegah dari hepatitis akut ini. Dan untuk itu mungkin Pak sebagai penutup ada closing statement yang ingin diberikan kepada sobat-sobat AFA yang ada di rumah? Baik, hepatitis akut ini misterius, masih banyak kita belum tahu. Yang kita sudah tahu adalah gejalanya, yang kita sudah tahu adalah bahwa tidak ditemukan virus hepatitis di situ, tapi bagaimana mekanisme terjadinya, bagaimana penularannya masih belum clear. Dan
saintis masih berusaha upaya menginvestigasi untuk mengumpulkan data lebih banyak untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi dengan penyakit misterius ini, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan informasi yang lebih clear tentang apa dan bagaimana penyakit ini, sehingga sebagai orang public health kita bisa mampu melakukan upaya-upaya preventif untuk melindungi masyarakat kita dari penyakit ini. Ya, itu dia guys. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga personal hygiene, dan kita sama-sama pokoknya melakukan yang terbaik ya Pak, Ya. untuk mencegah penularan dari hepatitis akut misterius ini. So, terima kasih banyak Pak Sama-sama. sudah hadir, sudah menjadi narasumber, dan tadi diskusinya wah top markotop Pak. Jadi walaupun walaupun hepatitis akut misterius ini ya masih abu-abu, masih nggak jelas, tapi setelah berdiskusi nih Pak di podcast ini bersama Pak Anca, jadi makin lebih tahu lagi lah gambaran terkait penyakit ini. Jadi terima kasih banyak Pak sudah hadir di Obsesi, dan buat teman-teman Sobat Ava yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus stay tune di Obsesi, obrolan seputar kesehatan masyarakat, karena Obsesi selalu menyajikan isu-isu terkini dan juga konten-konten edukasi kesehatan yang luar biasa. Jadi jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di Lab Ava. So see you guys in the next podcast. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat menjalani kehidupan, dan ingat, jaga personal hygiene. So, saya Abel Sekali Semolang. This is Obsesi, obrolan seputar kesehatan masyarakat. Goodbye.